Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya. Apakah masih ada yang belum join Zoom? Jika belum, tolong kabarkan ke teman-temannya ya agar segera join ke Zoom. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada Ketua Kelas, Rizky Alamsah, pimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat Kak Desti. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Buat anak-anak semua yang belum on cam, silakan on cam ya agar pembelajaran kita lebih efektif dan interaktif. Oke, di sini Ibu sebelum pembelajaran akan share link presensi. Silakan anak-anak untuk mengisi link presensi tersebut. Oke, oh iya, gimana nih? Gimana kabarnya anak-anak semua? Apakah baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kemarin kita udah ulangan. Gimana? Ulangannya susah apa enggak? Gimana? Lumayan, susah apa Bu. enggak? Lumayan, Bu. Alhamdulillah nggak begitu susah. Wah, alhamdulillah ya. Artinya kalau lumayan dan nggak begitu susah, anak-anak semua udah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan anak-anak udah belajar. Semoga hasilnya nanti memuaskan ya. Amin. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas dua materi terakhir tentang konsep dan fenomena kuantum. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Nah, kita hari ini akan membahas hukum Rayleigh-Jeans dan sinar X serta difraksinya. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang hukum apa? Ada yang Teori relativitas. Iya, teori relativitas sama apa? Hukum pergeseran Wien. Oh iya, masih ingat ya berarti alhamdulillah. Jangan lupa nanti dibaca-baca lagi ya untuk materinya. Nah, untuk pagi ini kita akan bahas tentang hukum Rayleigh-Jeans. Nah, yang pertama, menurut teori Rayleigh-Jeans, muatan di sekitar dinding benda hitam dihubungkan oleh semacam pegas. Ketika suhu benda dinaikkan, muncul energi kinetik pada muatan sehingga muatan bergetar. Nah, akibat dari teori Rayleigh-Jeans ini, itu kecepatan muatannya berubah-ubah, sehingga muatan selalu mendapatkan percepatan setiap saat. Muatan yang dipercepat inilah yang akan menimbulkan radiasi. Nah, pada hukum Rayleigh-Jeans ini berhasil menerangkan tentang spektrum radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang besar, namun gagal menjelaskan untuk panjang gelombang yang kecil. Nah, anak-anak semua jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya untuk mencatat. Kemudian di sini ada grafik dan matematisnya. Di sebelah kiri ada grafik tentang hubungan panjang gelombang dan intensitas. Pada teori Rayleigh-Jeans, semakin pendek suatu panjang gelombang, maka semakin besar intensitasnya. Berdasarkan di gambar, di sini kan terlihat ya, kalau semakin besar intensitasnya, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Intensitas itu kan arahnya vertikal, sedangkan panjang gelombang itu arahnya horizontal. Bisa terlihat secara jelas ya, anak-anak semua. Nah, kemudian besarnya distribusi intensitas radiasi benda hitam menurut Rayleigh-Jeans adalah sebagai berikut. Di sini ada dua, yaitu ada
distribusi radiasi tentang panjang gelombang dan distribusi intensitas radiasi frekuensi. Yang pertama tentang I lambda atau distribusi intensitas radiasi terkait panjang gelombang, rumusnya 2pi kali C kali K kali T per lambda pangkat 4. Atau bisa juga IF sama dengan 2pi kali F kuadrat kali K kali T per lambda pangkat 4. Nah, di mana keterangannya T itu temperatur ya atau suhu. Di sini ketetapannya adalah Kelvin. Jadi kalau anak-anak semua menemukan di dalam soal suhunya itu berbentuk Celcius atau Reaumur, maka anak-anak harus mengubah terlebih dahulu ke dalam Kelvin. Kemudian di sini F itu adalah frekuensi, satuannya Hz, lambda itu panjang gelombang yaitu meter, C itu adalah kelajuan cahaya atau ketetapan cahaya, di mana ketetapannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan K itu adalah konstanta Boltzmann, yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 joule per sekon. Oke, sebelum lanjut ke materinya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Atau kita lanjut? Enggak, Bu. Lanjut aja, Bu. Jelas banget. Lanjut, Jelas. Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan ya di contoh soal ini. Di sini sebuah benda berada pada suhu 127 derajat Celcius. Jika panjang gelombang yang dipancarkan benda tersebut adalah 2000 Armstrong, distribusi intensitas radiasinya adalah. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini itu adalah kita tulis dulu diketahui. Kemudian di sini kita ketahui juga panjang gelombangnya berapa di sini. Panjang gelombangnya berapa yang diketahui di soal? Berapa? 2000 Armstrong. 2000 angstrom. Ya, 2000 Armstrong ya. Jadi panjang gelombang yang diketahui adalah 2000 Armstrong. Kemudian kita ubah terlebih dahulu satuannya menjadi meter. Jadi di sini diperoleh 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, kemudian diketahui suhunya 127 derajat Celcius. Ingat tadi karena satuannya harus Kelvin, maka kita ubah terlebih dahulu ke dalam Kelvin. Jadi ditambahkan 273. 3. Nah, jadi hasil akhir dari suhunya berapa? 4.400 Kelvin. 100 Kelvin. Iya, 400 Kelvin ya. Nah, kemudian untuk C itu ketetapan kecepatan gelombang yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dan konstantanya 1,38 kali 10 pangkat min 23. Yang ditanyakan di sini adalah distribusi intensitas radiasinya. Kenapa di sini yang ditanyakan kenapa di sini I lambda? Karena yang diketahui adalah panjang gelombangnya. Jadi kita menggunakan rumus I lambda. Nah, rumus I lambda itu sama dengan 2pi kali C kali K kali T per lambda pangkat 4. Nah, kemudian nih, kita masukkan dulu angkanya ya. Berarti 2 dikali pi, nilai C-nya berapa di sini yang diketahui? 3 kali 10 pangkat 8. Ya, benar ya, 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian nilai K-nya berapa? 1,38 kali 10 1,38 kali pangkat min 23. min 23. Betul. Dan suhunya berapa suhunya? 400. 100. Oke, 400 ya. Kemudian kita bagikan. Di sini lambda pangkat 4. Panjang gelombangnya nilainya berapa? 2 kali? 10 pangkat min 7. Iya, betul. 10 pangkat min 7. Nah, di sini anak-anak semua ada yang tahu kenapa hasilnya di sini 2,07 pi kali 10 pangkat 15. Ada yang tahu kenapa? Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang pertama,
Anak-anak semua jangan bingung, di sini ada ya. Pertama kita kalikan terlebih dahulu yang bagian atas ini ya. 2 dikali pi dikali 400 berapa hasilnya? 2 kali pi kali 400 hasilnya berapa? 800 pi. Ya, 800 pi. Nah, kemudian yang sebelahnya itu ada 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23. Gimana cara menguraikannya? Nah, karena di sini ada perpangkatan dan perkalian, maka kita cukup pangkatnya ini dijumlahkan. Jadi di sini kan 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 sama aja kayak 3 dikali 1,38 berapa hasilnya? 3 dikali 1,38 4,14. 4,14 ya. Nah, kemudian di sini nyisa 10 pangkat 8 sama 10 pangkat min 23, ya kan? Karena di sini perkalian, maka pangkatnya cukup dijumlahkan. Jadi di sini 10 pangkat 8 ya, ditambahkan minus 23. Hasilnya berapa? Minus 15. Minus 15 ya. Oke, ini hasilnya minus 15. Taruh di sini aja. Betul. Oke. Nah, kemudian yang di bawah ini kan ada 2 kali 10 pangkat min 7 dipangkatkan 4. Anak-anak jangan bingung. Pertama uraikan terlebih dahulu. 2 dipangkatin 4 berapa hasilnya? 16. 16. Oke, kita tuliskan. 16. Kemudian karena di sini pangkat ketemu pangkat berseberangan, maka tinggal dikalikan. Kali. Berarti nilainya berapa? 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 28. Iya, 10 pangkat 28, benar ya. Ups. Maaf ya tulisannya gini. Nah, udah ketemu kan? Perpangkatannya udah ketemu. Nah, sekarang kita uraikan terlebih dahulu yang bagian atasnya. 800 dikalikan 4,14 nilainya berapa? 800 dikali 3.312. 3.312. Terus pi-nya jangan lupa kita bawa ya. Pi-nya jangan lupa dibawa. Setelah itu 10-nya juga jangan lupa 10. Pangkat min 15. Pangkat min 15 ya. Nah, dibagikan dengan 16. Berapa hasilnya? 207. Min 28. 207. Oke, kita tuliskan 207. Nah, karena di sini pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Di sini yang pangkat atasnya itu 10 pangkat min 15. Yang bawah itu 10 pangkat min 28. Kalau kita naikkan, maka dikurangi. Jadinya 10 pangkat min 15 dikurangi min 28. Hasilnya berapa? 10 pangkat 13. 10 pangkat 13 ya. Ini pi, jangan lupa. 10 pangkat 13. Nah, 10 pangkat 13. Kenapa hasil di sini 2,07 pi kali 10 pangkat 15? Karena kita sederhanakan. Di sini kan 207 itu sama aja kayak 2,07
dikalikan 10 pangkat 2, ya kan? 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 itu ditambahkan yang ini 10 pangkat 13. Totalnya jadinya 10 pangkat 15. 15. Nah, dari contoh soal ke-1 ini, apakah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Nanti untuk berarti untuk contoh soal berikutnya harus lebih paham ini ya. Oke. Jangan lupa ditulis ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya di sini gelombang radiasi dari suatu benda yang dipanaskan sampai suhu 1000 derajat Celcius bergetar sebanyak 600 THz. Tentukan besar intensitas radiasinya. Yang pertama kayak tadi kita ketahui terlebih dahulu suhunya 1027 karena harus dirubah menjadi Kelvin, maka kita tambahkan 273. Setelah itu frekuensinya itu kan 600 THz. Sedangkan satuannya adalah Hz. Maka kita harus ubah terlebih dahulu. Jadinya menjadi 6 kali 10 pangkat 14. Ya, untuk C dan K itu adalah ketetapan. Nah, di sini kenapa menggunakan rumus intensitas radiasi pakai IF? Karena yang diketahui adalah frekuensinya. Frekuensinya. Kalau tadi itu yang diketahui adalah panjang gelombangnya. Kalau itu frekuensinya. Nah, untuk rumusnya adalah 2pi F kuadrat kali K kali T per C kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. 2 dikali pi, frekuensinya adalah 6 kali 10 pangkat 14, pangkatin 2, dikali K-nya 1,38 kali 10 pangkat min 23, dan T-nya 1300. Kemudian dibagi dengan C kuadrat. Oke, karena tadi contoh soal pertama paham, untuk contoh soal kedua ada yang bisa mengerjakan? Kenapa hasilnya 1,44 pi kali 10 pangkat min 7? Gimana langkahnya? Ayo. Angkanya gimana? Yang pertama. 2pi dikali 1300, Kak. 2 pi kali 1300 dulu. Hasilnya berarti 2 berapa? 2600. Oke, kita tulis. Saya 2600 pi. Nah, kemudian di sini ada ini, ada 6 kali 10 pangkat 14 pangkat 2. Sama aja kalau diuraikan menjadi 6 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 14 kali 2. Berapa nilainya? 6 pangkat 2 berapa? Jadi 36. Ya. 36. 30. Kali berapa? Kali 10 pangkat berapa? 28. 28. Iya, pangkat 28. Nah, 28. Kemudian coba totalkan semuanya dari 2600 dikalikan 36 dikalikan 1,38 hasilnya berapa? Totalkan dulu semuanya. Berapa hasilnya? 9.168. Berapa? 129.000. 129.000. Ya. 168. $129.168, ya kan? Kemudian dikalikan
dikalikan sama yang 10 pangkat. Nah, di sini tuh pangkatnya itu ada 28 sama ada min 23. Ingat, kalau perkalian maka pangkatnya harus diapakan? Dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Berarti hasilnya berapa? 28 ditambah min 23. 5. 5. Oke, benar ya, 5. Jadi untuk hasil yang atas adalah 129.168 pi, jangan lupa di sini ada pi, kalikan 10 pangkat 5. Nah, yang bawah ini diuraikan. Yang bawahnya itu sama aja, kayak 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2. 9. Kan. Terus 10 pangkat 8 dikalikan pangkatnya 2. Jadi Pangkat 16. 10 pangkat 16. 16. 10 pangkat 16. Nah, hasil dari 129.168 dibagi 9, hasilnya berapa? 14.352. Oke, ini ya. 100 berapa? 14.352. 14.352. Oke, sekarang kita cari kalikan yang 10-nya kan. Nah, yang bagian atas adalah 10 pangkat 5, yang bawah itu 10 pangkat 16. Kalau pembagian, pangkatnya harus diapakan tadi? Kurang ya. Kalau kurang berarti nilainya berapa? 10 pangkat min 11. Oh iya, 10 pangkat 5 dikurangi 16 ya, jadi min 11. Oke, yang yang Ibu tanyakan, coba kenapa di sini nilainya IF sama dengan 1,44 pi kali 10 pangkat min 7. Ada yang tahu? 14.352 itu sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 4, Kak. Bu. Oh iya, betul Putu ya. Jadi apa yang dikatakan Putu benar, disederhanakan terlebih dahulu. Jadi 1,4352 kali 10 pangkat 4. Nah, kenapa di sini di belakang 4 nilainya 4 ini menggunakan rumus angka penting, di mana di sebelah kanan angka 3 itu kan 5. Jadi bisa ditambahkan 1 ke angka 3. Jadi totalnya 1,44 pi kali 10 pangkat min 7. Oke, terima kasih Putu. Oke, untuk contoh soal yang kedua ini apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Paham apa enggak nih? Paham. Semoga paham ya. Nanti kalau nggak paham silakan tanyakan ke Putu, bisa tanyakan ke Ibu atau tanyakan ke teman-teman yang lain. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu sinar X dan difraksi elektron. Oke, sinar X itu merupakan salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 Armstrong. Kemudian, difraksi elektron menurut de Broglie, semua partikel juga memiliki sifat seperti gelombang. Nah, panjang gelombang de Broglie untuk partikel dirumuskan sebagai berikut. Di sini lambda sama dengan H bar per P, atau H bar sama dengan M kali V. Kalau teman-teman ingat, P itu adalah rumus momentum, di mana rumus momentum itu adalah M kali V. Makanya di sini dijabarkan H bar sama dengan M kali V. Nah, H bar sendiri adalah konstanta Planck, bernilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. P itu momentum, M itu massa, V itu kecepatan, dan lambda adalah panjang gelombang. Kemudian, difraksi elektron itu adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan cahaya saat melalui suatu celah atau ujung penghalang. Peristiwa difraksi elektron dan pembentukan sinar X dapat digunakan untuk mempelajari struktur kristal. Kemudian, hubungan antara panjang gelombang sinar X, jarak antar kisi kristal, dan sudut difraksi dirumuskan oleh persamaan Bragg sebagai berikut. Di sini, N kali lambda sama dengan 2 kali D kali sin theta.
di mana keterangannya lambda adalah panjang gelombang harus meter, D jarak antar isi kristal meter, theta adalah sudut difraksi, N itu adalah order difraksi. Nilai order difraksi itu bisa dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini seberkas foton memiliki momentum 1,32 kali 10 pangkat min 23 Newton sekon. Tentukan gelombang dan energi foton tersebut. Tentukan panjang gelombang dan energi foton tersebut. Jadi di sini yang ditanyakan ada dua, ada panjang gelombang dan energi foton. Yang langkah pertama harus kita ketahui dulu ya, diketahui momentumnya itu 1,32 kali 10 pangkat min 23 Newton sekon. Kemudian C itu kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan habarnya, ketetapan Planck-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Yang ditanyakan adalah lambda dan energi foton. Yang pertama kita cari dulu panjang gelombangnya. Panjang gelombang menggunakan rumus habar per P. Di mana habarnya itu sudah diketahui 6,63 kali 10 pangkat min 34 dan P-nya udah diketahui momentumnya 1,32 kali 10 pangkat min 23. Nah, kalau momentumnya belum diketahui, maka teman-teman harus cari terlebih dahulu nilai momentum. Di mana rumusnya itu M kali V. Berhubung di soal ini diketahui, maka tinggal ditulis saja. Gitu, tulis di sini. Nah, cara untuk menyelesaikannya yang pertama, kayak tadi caranya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi 1,32 kali 10 pangkat min 23. Yang pertama kita uraikan adalah 6,63 dibagi 1,32 hasilnya berapa? 5,02. Ya, 5,02 ya. Nah, kemudian di sini 10 pangkat min 34 dibagi 10 pangkat min 32 sama aja tadi. Tinggal dinaikkan ke atas pangkat yang min 32-nya. Jadi di sini 10 di sini 10 berarti pangkat min 34 kemudian dikurangi min 32 min 23. Ups. Ini min 23. Nah, ginilah. Nah, gitu ya. Karena di sini minus ketemu minus, maka jadinya plus. Jadi, min 34 ditambah 23 hasilnya min 11. Nih, didapat nilainya 5,02 kali 10 pangkat min 11. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ditanyakan energi foton, di mana rumusnya E sama dengan H bar kali C per lambda. Habarnya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 5,02 kali 10 pangkat min 11. 5,02 itu diambil dari nilai lambda ini ya, yang udah kita cari tadi. Langkah pertama, kayak tadi, kita kalikan terlebih dahulu. 6,63 kali 3 berapa? 19,89. 19,89 ya? Iya. 19,89. Oke. Kemudian 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 8, hasilnya berapa? 10 pangkat min 26. 10 pangkat min 26. Yang lain paham kan 10 pangkat min 26 dari mana? Dari mana coba, ayo. Dari mana, Kaila?
Min 34 ditambah 8. 8. Benar Nail, benar Kaila. Jadi min 34 tambah 8 hasilnya min 26. Nah, kemudian kita bagikan 19,89 dibagi 5,02 hasilnya berapa? Hasilnya 3,81. benar 7,81. 19,89 dibagi 5,02. 3,96. Dibagi 5,02. 3,96. Ya, 3,96. Nah, kemudian karena di sini 10 pangkat min 11, jadi kita naikkan ke atas kan? Jadi min 26 dikurangin min 11, hasilnya berapa? Min 26 dikurangin min 11. Min 15. 37. Hah? Min 15. Ayo, min 37 apa min 15? Min 37. Kan min Min 26. 15. Min 15. Min 26 tambah 11. Min 15. Aduh. Aduh. 15. Ya, 15 ya. Iya, bagus. Ya, tadi benar ya. Jadi min 26 ditambah dikurangi min 11. Jadi kalau min ketemu min itu kan plus. Jadi minus 26 ditambah 11, ya sisanya masih minus. Minusnya berapa? Minusnya 15. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait contoh soal terakhir ini? Apakah udah jelas? Gimana? Tadi Akbar sama Bagus ya tadi ya? Paham nggak tadi? Kamu nanya. Iya, boleh Lisvi. Iya Kak, gini yang tadi hasil yang sebelumnya, sebelum yang ini, itu kan dipakai angka penting ya Kak. Iya. Kok ini nggak dipakai angka penting jadi 4 kali 10 min 15 saja? Kalau mau, tadi kan hasilnya masih ribuan ya Lisvi ya? Yang mana nih? Yang ini nih, yang IF ya? Iya, yang tadi kan ini hasilnya itu berapa tadi hasilnya? Masih ingat nggak? 1000 berapa sih? 1,4 berapa ya tadi? 1432. 432. Iya, 14.352. Nah, karena itu kegedean nilainya, maka kita jadiin angka penting tadi. Jadi angka pentingnya itu kan tadi saat nilainya itu. Tapi angka pentingnya turun Kak. Angka pentingnya naik dong. Itu ya. Nah, ini kan. Tadi kan nilainya 1 koma ya, langsung 1,43435. 2 kan? Kelihatan nggak? 4,352. Nah, ini kan udah disederhanain 10 pangkat min 4 tadi ya. 10 pangkat 4 ya. Dikalikan 10 pangkat 4. Nah, di sini angka penting yang masuk angka penting itu kan 3. Karena kita mau ambil belakang koma 2 angka aja. Nah, di sini kan 3. Sedangkan di belakang 3 itu ada angka 5. Kalau angka 5, kita jadi angka penting kan dinaikin 1 nilainya. Jadi 3 tambah 1 hasilnya 4. Kayak gitu, Lutfi. Gimana? Oh, gitu. Apa-apa sih, Kak?
Kalau nggak di situ, Waktu diajarin Pak Latif itu, Pak Latif bilangnya kalau angka depannya kurang dari 5 itu dia jadinya turun gitu. angka depan itu yang dimaksud 3 ini. Mm-mm. Iya, Jadi gitu sampai kan. Tapi patokannya itu ada di belakangnya. Belakangnya itu kan 5. 5 itu kan udah masuk ke ganjil kan. Jadi masih bisa ditambah 1. Kecuali kalau belakang 3-nya ini 3 atau 4 itu tetap aja 1,43 nggak ditambah 1 kayak gitu Lisvi. Gitu. Oke, Kak. Siap. Ya, seperti itu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Angka penting semester 1 ya ini ya, kelas 10 ya. Iya. Mantap. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Semoga paham ya. Walaupun nggak bertanya, semoga paham. Mungkin malu untuk bertanya kan? Kayak gitu. Untuk tugas, Ibu sudah kirimkan di GCR. Nanti silakan anak semua kerjakan dan dikumpulkan. Deadline-nya nanti malam ya, jam 12 malam. Jangan lupa dikerjakan. Oke, Bu. Oke, Bu. Siap. Oke ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ini yang nggak on cam kenapa nih? Berkendala sinyal? Atau nggak ada kuota? Berkendala sinyal ya kayaknya. Dan untuk pekan depan kita akan mengadakan kuis. Jadi persiapkan untuk materi, konsep, dan fenomena kuantumnya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan dulu atau enggak nih? Apa sudah cukup? Udah cukup? Cukup, Kak. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih kepada kelas 12 MIPA 1 untuk pembelajaran hari ini. Ibu harapkan pekan depan tetap aktif seperti ini dan on cam ya. Setelah itu jangan lupa isi presensinya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.